itu karena berbarengan dan memberi makan 5.000 orang gitu, baru dia makan. Tapi kalau ujuk-ujuk dia sendirian gitu makan di kamar ngumpet, jangan Anda bawa-bawa Yesus Yahudi, jangan. Anda harus bawa Yesus Anda yang ke seluruh dunia itu. Coba Yesus Anda tunjukkan Yesus kepada cuma saya. Satu, nama di atas nama, raja segala di atas raja. Anda tunjukkan kepada saya ucapan Yesus untuk non-Yahudi ada nggak? Ucapan Yesus untuk non-Yahudi, untuk Kristen ada nggak? Nggak ada, Paman. Nggak ada, Paman. Pokoknya kalian itu cuma kalian itu Bani Israel, Paman. Kalian itu pengikut Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Yesus yang asli hanya untuk Bani Israel. Orang ceritanya di Alkitab itu jelas dari pengadilan. Saya kasih bukti. Saya kasih bukti. Diadili oleh siapa aja. Saya kasih bukti. Saya kasih bukti. Oleh siapa? Saya kasih bukti. Yesus yang hanya untuk Bani Israel, kitabnya adalah kitab Yesaya, Yeremia, Samuel, kemudian Imamat, Keluaran dan seterusnya. Sedangkan Yesusmu yang datang kepada Paulusmu mengajarkan Roma, Galatia, Filipi, kemudian Timotius, Filemon, Tesalonika. Itu kitab-kitab dari bisikan-bisikan roh halus yang ngaku Yesus Kristus. Sedangkan Yesus yang asli di dalam Yohanes 17 nomor 8, apa yang dikatakan? Segala firman yang engkau berikan ya Bapa telah aku terima, dan selanjutnya telah aku serahkan kepada Bani Israel murid-muridku, dan mereka semuanya telah menerimanya, dan mereka semuanya percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Selesai. Firman yang diterima Yesus telah diberikan kepada murid-muridnya, dan muridnya percaya setelah menerima firman itu. Ternyata Yesus ini betul-betul Rasul Tuhan, utusan Tuhan. Sedangkan Yesus yang kamu sembah adalah yang mengaku sebagai penguasa maut, Alfa dan Omega, bintang gemilang, kepadanya diberi kuasa. Itu bukan Yesus anak Maria, Cak Ayu. Itu penyesat yang bawa-bawa nama Yesus. Makanya Yesus berpesan ketika ditanya, Guru, ya Paman, apa tanda-tanda kalau engkau yang datang? Matius 24, nomor 2, nomor 3. Apa kata Yesus? Tanda-tandanya matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan bergoncang, akan nampak aku sebagai anak manusia di tengah-tengah langit, dan seluruh umat manusia akan melihat aku. Apakah tanda-tanda itu sudah ada? Belum. Apakah ada sosok ngaku Yesus sebelumnya? Ada. Apakah itu asli? Tidak. Kenapa tidak asli? Karena tidak dibarengi oleh tanda-tanda kedatangan Yesus asli. Allahu Akbar. Yesus asli. Udah, kalau emang tanda-tanda kedatangan yang abang bilang tadi, ya itu benar. Nanti dia akan dilihat oleh seluruh dunia. Apakah tanda-tanda itu datang kepadamu ketika Yesus datang berupa suara kepadamu? Ada tanda-tanda itu? Iya. Matahari tidak bersinar lagi. Enggak, maksudnya bintang-bintang berjatuhan. Itu palsu, Cak Ayu. Semua biasa aja. Itu palsu. Soalnya waktu itu itu begitu. Syarat untuk mengetahui tanda-tanda kedatangan Yesus harus ngerti Bible dulu. Tuhan. Pahami Bible dulu, Cak Ayu. Tuhan kan gue namanya ceplok. Iya, gue kan orangnya kan ceplok nih Bang ya. Terus gue tanya sama seperti Paulus, siapa ke engkau Tuhan? Memang Tuhan. Gue bilang kan gue lebih parah Bang dari Paulus ya. Kalau Paulus Rasul, gue mah bukan kan gue manusia biasa. Gue juga sama. Rasul aja parah, apalagi yang bukan Rasul. Kalau emang Tuhan. Itu kan muslim. Sebelum itu kan gue muslim. Rasulmu aja parah, apalagi yang bukan Rasul, gimana dong? Nah, akhirnya kan gue nggak ngerti suara siapa itu ya. Iya, agak pale.
Makanya. Makanya kalau Bang bagus Zuma namamu Selena memang. ngejelasinnya lucu sih. Nah bukan, bagus lu Selena. Begini, jangan kau mengaku murtad. Sesungguhnya kau adalah misionaris. Sesungguhnya kau Sudah. Kalau aku misionaris, Kami Muslim aku tidak bisa pasti dibohongi. punya Alkitab. Ini aku bilang aku baru dibaptis. Ketahuan. Oh, enggak. Tadi saya. Ya Bang, kalau di bawah misalnya kayak ayat Agatha gua mah katanya. masih Saya Masa itu suara sudah aku berdebat kayak mirip Agatha, kurang lebih masa? 20 tahun. Aduh, Dan puji saya sudah Tuhan ya, Bu. paham betul trik-trik misionaris itu udah paham. Kagak, Cara makanya Anda lu mau menyangga kayak saya, gue gimana? cara Mau Anda yasinan sama menyangga gue bareng, saya ayo. dengan Yasinan menggiring bareng. narasi Anda kepada Nabi Muhammad dengan Islam, itu adalah kode etik di dalam karena kan gue dulunya pemahaman Islam, jadi gue misionaris. tahu. Jangan kau ajarin saya tentang misionaris. Bukan ngajarin, Saya ini tapi memang tamat. gue bertanya juga Sampai gitu, pada saat gue dapur-dapurnya kemarin Islam. misionaris pun saya tahu. Ya jadi Argumentasi yang diajarkan oleh misionaris kepada junior-juniornya itu saya paham. KTP, Cara gue spill KTP ya boleh. menyangkal kemudian kebenaran Bible yang ditorehkan oleh apologet Islam akan dibantah menggunakan dalil-dalil yang syarat dengan bersinggungan dengan Islam. Saya paham misionaris itu. Kalau dia orang murtadin, dia tidak nyerang Islam. Seorang murtadin tidak akan pernah Gue menyerang nyerang Islam dari mana? Mustahil Orang itu. lu Pertemukan saya dengan seorang murtadin yang menyerang Islam. Tidak ada. Kalau Mana murtadin gue murni ya, nyerang? tidak akan pernah bisa menyerang Islam. Gue Tapi dari kalau tadi yang diam. murtad lalu menjadi penginjil, menjadi murtadin, menjadi Gue orang dari tadi bayaran, diam. Ya, spill dia KTP akan tuh balik di bawah. menyerang Islam. Itu kode etik. Itu sudah sumpah. Gue kagak Itu sudah nyerang. sumpahnya mereka. Itu sudah Tadi sumpah gua diam. mereka. Apa hubungannya coba Yesus dengan Nabi Terus Isa? sekarang coba? gua diam aja. Ada hubungannya. Nah, coba. Nah, tapi kalau Jadi, ditanya kan gue jawab. Saya simpulkan saudari, saya simpulkan di Islam itu tidak ada ajaran untuk berpura-pura seperti Paulus kepada Siapa orang yang Yahudi ngaku berpura-pura? Yahudi, Lu mau pesumpah kepada pocong orang sama Yunani gue? ngaku Yunani, Masa? kepada Sumpah orang pocong, yang ayo, taat sumpah Taurat pocong. ngaku penganut Taurat. Sumpah pocong, teman-teman, ada nggak sih? Sekarang Itu beneran yang nggak sih? penerusnya kepada yang penganut Al-Quran ngaku-ngaku ngikut Al-Quran. Ya Yang gimana menyembah dong, yang Allah gue? ngaku-ngaku bawa-bawa nama Allah, yang percaya yang kemudian percaya kepada Nabi dan Rasul Nabi Muhammad, pura-pura Itu yang benar juga tuh, mengatakan benar, Nabi dan spill Rasul KTP. kepada agama mereka. Islam kitabnya adalah Alkitab, berpura-pura juga menggunakan istilah Alkitab. Tuhannya Yaelah, umat Bang, Islam 25 adalah Allah, nabi aja gua pura-pura tapal. juga mengaku Allah. Apalagi 25 nabi gua apal, rukun Islam, rukun iman. Niat aja deh, niat puasa kan nih, mau puasa. Niat puasa aja dah. Gelap seperti itu. Oke, Nawa ya? itu, Jadi, saya itu hanya sama mengatakan- Godin, Anadai, saya hanya Fadu Sahuri, mengatakan Ramadan, kepada Haji, saudara, Sanati, Fardulillahi ta'ala. saya hanya mengatakan kepada saudara Ketahuan misionaris asli. bahwa seorang misionaris itu jangankan Lu mengetahui yang seperti tadi itu. dibilangin katanya, Misionaris orang Kristen itu naik. malah Orang kalau Kristen level naik, C6 ya itu gue harus bisa naik. bahasa Arab. Gitu. Gitu ya. Jadi saudara-saudara Emang muslim dimanapun yang berada, gue tanya lagi nih Bang, kita udah kenapa hafal tabiat Tuhan mereka. cuma bisa bahasa Arab? Itu gue mau Mereka tanya. boleh Kenapa mengajarkan, Tuhan lu mereka cuma bisa boleh bahasa mengajarkan Arab? diri mereka Terus sebagai bagaimana gue yang tinggal di muslim. Indonesia? Mereka Ya boleh kan, di Indonesia mengajarkan itu diri gua mereka harus pemilik pesantren. bisa bahasa Arab Mereka gitu. bisa Masa sih gue mengajarkan baca mereka Al-Quran anak-anak gitu kiai, ya? keluarga ulama, demi untuk mencari orang untuk disesatkan sama seperti mereka. Itu tanda-tanda mereka itu memang kayak begitu. Itu cara mereka mencari pengikut. Ketahuan. Iya. Iya, saudara. Agama Yang penyampak Muslim gurunda, di bawah. agama penyampak dia orang. Mereka itu Ketahuan Bang Zuma. Ketahuan. Ketahuan Gue kau beneran sendiri. dulunya Islam, takut dia, takut. Tidak, penyampak kau, penyampak kau agama Dia penyampak. takut akhirnya. Next, ya bisa jadi Oh, mereka gue mah dia kenapa ini sih kalau lulusan gue Islam STT masuk Nias, Kristen? bisa jadi. Gitu. Kenapa sih? Sekolah Itu kan tipu-tipu. hak asasi Ya nggak manusia. apa-apa, silakan aja. Ya udah, Anda Kristen, jangan di-mute. silakan aja. Jangan Al-Quran di-mute saya dong. mengatakan hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin azim. Iblis itu turun hanya kepada setiap pendusta yang banyak berdosa.
enak tuh Bang Zuma. Jadi kalau iblisnya misalnya itu- Bang Zuma tuh gue demen karena Iblisnya berbahasa Arab itu, dulu, baru iblisnya itu artiin hanya datang di kepada bawahnya. para pendusta yang banyak berdosa. Jadi gue ngerti apa yang Mari Bang kita Zuma uji katakan. coba. Jangan berbahasa Kita tes ya Arab teman-teman, mulu. apakah orang ini pendusta atau bukan? Kita coba. Iya, coba. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa yang datang kepada Anda itu adalah Yesus? Iya, jadi kan dia dia yang maha tinggi ya, maksudnya. Di mana Jadi kan, dalilnya Yesus Maha Tinggi? ya ditanya dalil kan gue bisa dong. kan gue Saya kan baru ingin menguji kebohongan dibaptis. Anda. Anda barusan mengatakan Yesus Justru Maha gue Tinggi. dibaptis, Mana dalilnya? bukan misionaris, nggak Mana hafal dalilnya ayat, Yesus nggak- Maha Tinggi? Kagak ayat kagak diapalin bang, maksudnya letaknya di mana nih? Letaknya di mana nih? Tolong, ini tolong makanya orang Kristen ada ya yang kan naik dong. Al-Quran mengatakan Tolong, tanazzalu tolong. ala kulli afakin athim. Aduh, gue Iblis baru itu hanya dibaptis, bekerja tolong, kepada tolong. pendusta. Iya tolong Dustanya saudara ini, letaknya di mana ayatnya? dustanya perempuan ini barusan dia mengatakan karena Yesus baru Maha Tinggi. dibaptis. Dalilnya tak ada, berarti dia Ini pendusta. bukan dalilnya tidak ada ya, tolongin dong orang Kamu Kristen. ketahuan. Typing. Oh. Karena gue Mana baru dalilnya dibaptis. Yesus Maha Tinggi? Baru dibaptis, tolong tidak hafal ayat. Ada coba dalil. Tolong. Enggak ada dalil. Inilah Enggak ada dalil. Adrian monitor. Juma itu kalau sama Tolong naikin orang satu yang tahu Iya, ini. ayat ke kitabnya, tolong. Seliana diam dulu, Seliana diam dulu. Edis, mencret Sebentar, kau. ini Adrian bentar. Adrian Herman Sianturi Kristen nggak? Herman? Assalamualaikum. Oh Islam ya. Berarti Adrian Kristen ya? Adrian Kristen Hai, bang. Kristen. Adrian Kristen. Oke lanjut. Bang Herman di bawah dulu ya. Mana Ya, dalil Adrian. Yesus Maha Tinggi mana? Dalil. Yesus Sebentar, mengatakan saya maksud saya gini, Bang Zuma aku tuh kalau mau tidak debat, dapat. cari orang yang berilmu seperti Ustadz Wafi. Loh, Jangan kalian cari ini anak-anak orang Tuhan. Kalian ini bawah. anak-anak Tuhan katanya. Aku baru Anak udah Tuhan kan baptis, berilmu Bang. semua. Aku baru dibaptis. Bahkan Tahu kalian Juma, punya bicara- konsep Lagi belajar orang Alkitab. Kristen Cari itu orang di yang dalam berilmu. tubuhnya ada Roh Kudus. Jangan cuma Orang hanya Kristen mau itu cari dan Roh tidak Kudus itu berilmu. katanya Tuhan. Berarti Lawan kalian sama itu Edi, bersama sudah dengan kau Tuhan. mencret. Berarti kalian itu sebenarnya tidak perlu belajar, tidak perlu sekolah. Karena Tuhan itu Maha tahu. Ditanya mana dalilnya Yesus Maha Tinggi? Apa jawabannya? Au au u a a a u u u a a u u. Mana Roh Kudusmu? Mana Roh Kudusmu? Mana? Baru Mana belajar Roh Kudusmu? Alkitab. Mana? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 apabila Roh Ukurannya Kudus kayak itu Agatha datang. bang. Bang Zuma Agatha kayaknya. Oh kalau Agatha lihat saya kencing duluan, tidak mungkin bertahan. Iya. Nggak mungkin bertahan kalau Agatha itu. Ya nggak mungkin. Nah, Yesus Jangan berkata, Agatha itu apabila pinter. Roh Kudus itu datang, Dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Kata Yesus, Roh Kudus yang datang akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Konsep Islam, Roh Kudus itu datang mengajarkan Al-Quran. Konsep Kristen, Roh halus itu masuk ke setiap orang Kristen. Berarti Tuhan ada bersamamu. Ketika kamu ditanya, Tuhanmu bangunin. Tuhan bangun, aku lagi ditanya. Jangan tidur aja Tuhan. Bisikin saya apa jawabannya Tuhan. Tuhanmu ada dalam tubuhmu. Kasih bangun. Tuhan, bukankah kamu bersama dengan aku Tuhan? Iya Paman, kenapa? Aku ditanya sama Bang Suma, mana dalilnya Yesus Bang, Maha Tinggi? nanti aku cari tahu. Tuhan sentil terus aku kupingmu. hafalin Emang siapa yang ayatnya. mengatakan Yesus itu Mudah-mudahan Maha aku Tinggi, hafal ya. Kuclu? Enggak Maaf ada ya, dalilnya, kawan-kawan. Kuclu. Malah Yesus Kawan-kawan, bukan gak ada Malah dalilnya. Yesus Akunya berkata ya di yang dalam nggak Yohanes tahu. 5 nomor Maaf. 30, Aku Maaf, Yesus kawan. tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi yang melantik aku Maha Kuasa, dia tidak sedang melantik aku, tetapi sedang melantik iblis yang mengaku kepadanya telah diberi kuasa langit dan bumi. Harusnya kamu ketika langit ditanya, tinggi kagak tuh. Langit tinggi kagak tuh. Jadi kan maha tinggi banget. ketika kamu ditanya, bola dunia aja dia harusnya ketika kamu digenggaman. ditanya, mana dalilnya Yesus Kristusmu itu Maha Tinggi? Kau tunjukkan dalil Lukas 10 nomor 18. Yesus berkata, aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Nah dari langit iblis itu dia tinggi. Maka sampaikan dalilnya. Ketika kau ditanya, mana dalilnya Yesusmu itu Maha Tinggi? Lukas
10 nomor 18. Nabinya orang Yahudi bernama Yesus Kristus berkata, Tuhanku itu turun dari langit sampai ke bumi berupa cahaya, dan dia datang kepada Paulus berupa cahaya. Itu Tuhanmu tuh. Bukankah Paulus mengaku bertemu cahaya? Iya, langit tinggi banget. Bukankah Nah, itu Yesus kan mengaku yang maha tinggi. bahwa iblis itu berupa cahaya? Kena gak tuh? Memang berupa Kena dong, cahaya, kena roh, dong. apa ya? Iblis berupa cahaya. Jadi karena Iblis mengaku, iblis berupa cahaya, kata Yesus, yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Yesus datang kedua kalinya ke bumi ini dalam rupa manusia. Paulus di dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12 mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajari aku, Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya, tetapi dari Yesus. Berarti Yesus ada dua, Yesus yang berupa bukan manusia dan Yesus yang manusia. Yesus yang manusia adalah nabi dan rasulnya Tuhan kepada Bani Israel. Yesus yang berupa bukan manusia, itulah Tuhannya Karisteng in the gang. Paham sampai sini? Jadi Yesus itu ada dua, Yesus manusia dan Yesus bukan manusia. Kok ngarang sih? Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Maria melahirkan manusia atau bukan? itu kan kagak ada. Lah kagak ada di itu di Alkitab itu. Galatia 1 Galatia 1 nomor 1 nomor 11 nomor 12 dari Rasul Paulus yang menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Yesus Kristus yang telah menyatakan Injil itu kepadanya. Yesus datang kepada Paulus bukan dalam keadaan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Maukah aku tunjukkan siapakah iblis itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah kemudian pendurjana itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Galatia 1 nomor 1, nomor 12, nomor 13, nomor 11, nomor 12. Paulus mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus pergi ke seluruh dunia, ajarannya tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Paulus in the gang. 2 Yohanes 1. Yang gua tahu mah dia mempunyai dua nature, Bang, ya kan, manusia dan Tuhan gitu. Yesus itu dalam Ibrani 13 nomor 8. Yesus kemarin, hari ini, dan seterusnya selama-lamanya tetap manusia, tidak pernah berubah. Apaan? Lu mau ditambah-tambahin? Ibrani 13 nomor 8 baca sekarang. Saya punya dengar. Lu mah ayat Ibrani 13 nomor 8 nanti silakan Anda baca. Al-Quran lu gue tambah-tambahin gimana? Ibrani 13 Anda baca sekarang. Baca, saya ingin dengar. Apakah Yesus pernah berubah? Yesus Baca. tidak berubah, itu ada lagunya. Yesus tidak berubah, itu ada lagunya. Yesus tidak berubah, dia tetap Ya, ada lagunya. manusia. Duduk di samping kanan Tuhan tetap manusia. Lagunya bukan begitu. Dia tidak pernah Lagunya bukan berubah. begitu. Ibrani 13 nomor 8. Yesus tidak berubah. Dia Kagak tetap begitu. manusia, tidak Kagak. pernah berubah. Kagak Jadi begitu pohon, lagunya. jadi Maaf, asbak, kawan. Bang Zuma ngarang. jadi hantu. Yesus Zuma ngarang. tidak berubah. Dia tetap manusia, tidak pernah berubah. Jadi kayak Nggak miliki apalagi Tuhan, jadi setan. Bang Zuma emang paling-paling. Ibrani 13 nomor 8, Cak Ayu, Anda baca. Ya, Bisakah tapi Yesus itu bukan berubah? tetap manusia, begitu bukan. Tidak bisa berubah dia. Begitu juga dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi juga tidak pernah berubah. Yesaya 43 nomor 10. Pencipta langit dan bumi orang Kristen tidak yang pernah pinter dibentuk. kagak berani naik Tidak apa pernah ya? dibentuk dalam Bantuin. rupa apapun. Pencipta langit dan bumi tidak pernah dibentuk dalam rupa apapun.
Yesus Yohanes 1:14 berubah dibentuk menjadi daging. Itu bukan Tuhan itu. Iblis menjadi manusia. Di mana dalilnya? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, Bang, nomor 8. kalau misalnya iblis berubah jadi manusia, lu yang pada takut, lu sama pocong aja takut. Iya kan? Kalau Coba misalnya Anda iblis lihat bisa seenaknya gitu ya. Lukas, coba Merubah Anda diri lihat jadi manusia, lu Lukas pada ketakutan. 24. Coba Anda lihat. Anda jawab. Lukas 24 nomor 37. Apa ini yang Lukas 24 nomor 37. Dengarkan. Murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Siapa yang muncul pada saat itu? Orang yang keluar dari kubur. Murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Karena kan waktu nampakin itu dia dengan kemuliaannya gitu, bukan dengan tubuh manusianya. Jadi cahaya kemuliaan kayak begitu. Ketika intinya langsung ketika tuh Yesus ditunjukin ditanya, kepada murid-muridnya. Coba Apa Anda namanya, baca lagi tangannya sekali lagi yang bekas sebelum saya serahkan disalib. forum ini. Ya kan, Anda terus perutnya baca, Anda yang duduk bekas merenung. disalib ditombak. Anda duduk gitu. merenung. Anda duduk merenung. Kagak. Baca pelan-pelan Matius 24. Maksudnya baca Ada Alkitab. pembicaraan rahasia. Ada pembicaraan rahasia Yesus dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun. Murid bertanya secara rahasia kepada Yesus, "Paman, ya muridku, aku ingin berbicara rahasia kepada ente." Jawab Yesus, "Apa yang ente ingin pertanyakan muridku?" "Hei, engkau kan mau pergi nih. Di mana kamu pergi kami tidak bisa pergi." "Ya emang. Nah, kamu balik lagi kan?" "Yes." "Apa tanda kalau yang balik itu kamu?" Yesus menjawab, "Ketika engkau melihat ada sosok anak manusia berdiri di atas awan dan seluruh manusia meratap dan melihatnya, lalu engkau melihat matahari kehilangan cahaya menjadi gelap, bulan kemudian tidak pernah muncul, bintang-bintang berjatuhan, maka itulah tanda bahwa yang datang itu aku." Itu bertanda bahwa itu adalah aku, kata Yesus. Di dalam Al-Quran diterangkan kemudian dalam surah Az-Zukhruf, tanda kedatangan Nabi Isa adalah detik-detik hancurnya alam semesta ini. Begitu juga pengakuan Yesus, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesusnya kemudian menjawab, "Langit kuasa-kuasanya akan berguncang, bintang berjatuhan, matahari tak bercahaya alias gelap, bulan pun tak muncul kemudian. Ini tanda kiamat. Sedangkan yang datang kepadamu, hai saudariku Ari, akulah Yesus." Cuman gitu doang. Cuman gitu doang. Tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan tak ada. Oh, hati-hati, kata Yesus, itu adalah Kristus palsu. Masih mau aku datang besok. Ya saya dalam hal ini hanya memberi peringatan saja. Silakan Anda mau percaya, tidak percaya. La ikraha fiddin. Umat Islam hanya diberi tugas untuk memberi peringatan kepada jalan yang benar. Anda mau ikuti silakan, Anda mau tolak juga silakan. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam Islam. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Kalau masih ada silakan. Nih, kalau aku mau minta maaf juga nih sama kawan-kawan yang di bawah, takutnya ada yang orang Kristen kan. Tadi aku naik itu karena kan memang belum ada Bang Zuma. Ya, belum ada Bang Zuma. Nah, terus udah gitu dibilang, "Oh ya, orang Kristen naik, orang Kristen naik." Nah, kebetulan waktu itu juga ini bukan 2,3K ya. Tadi masih 100-an gitu. Curhat, ya, aku naik ya kan. Oh, gitu, nah, curhat. Udah aku naik. Iya, karena aku takutnya dibilang baru itu ngaku orang kau Kristen, murtad gitu. Terus aku bilang, aku baru dibaptis. Terus Selamat ya, baru udah misionaris ditanya-tanya. ya. Gitu.
gitu. Udah, Nah selamat kalau aku misionaris. lihat sampai 2,3K mah, Iya. buset kagak berani apalagi. Gak berani. Iya, karena apa? Karena masih belajar Mati Mija. Alkitab. Mas mau datang ke besok. Assalamualaikum. Adinda. Ustaz Gaul. Waalaikumsalam. Agak Kareba. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah sehat Kanda. Alhamdulillah. Di mana kini, Dek? Ini baru pulang dari ceramah subuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Sehat terus, tetap berjuang, tetap berdakwah. Amin, amin, amin. Sebentar saya bawa masuk semennya Kanda. Apa itu, Dek? Lukman minta semen untuk di perumahan. Oh iya, iya, Masya Allah. Iya. Ini sahabat-sahabat sekalian yang ada di kota Makassar dan sekitarnya. Adik saya ini, Ustadz Gaul ini, Ustadz yang sedang viral-viralnya di Sulawesi Selatan ya. Beliau adalah seprofesi dengan saya, sama-sama kami dari properti, beliau juga pengembang. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ingin mendengarkan nasihat-nasihat Islami sambil santai tersenyum tertawa, ya boleh ngundang beliau untuk ceramah. Masya Allah, Subhanallah. Kalau nggak salah beliau ini ketua pendakwa Sulawesi Selatan kayaknya ya, Dinda ya. Sekretaris wilayah komunitas. Sekretaris wilayah, Masya Allah. Jadi teman-teman di follow akun beliau, yang mau mengundang beliau ada kegiatan ceramah bisa nerima juga dia dari luar kota boleh, dari Kalimantan, dari Sumatera yang ada mengundang beliau mau ceramah silakan. Beliau sangat-sangat menarik ya, ceramah beliau 2 jam itu serasa masih 30 menit. Dia juga ahli menggocok kita punya selera tertawa, Masya Allah. Iya. Iya. Dibilang Ustadz Gaul ya Ustadz ya. Ustadz Gaul. Iya benar. Beliau masih muda soalnya. Gaul ya. Izin follow ya Ustadz Gaul ya dari Sulawesi Tengah Kota Palu. Silakan, Iya, silakan. Bang Zuma Kanda, salam kenal. Saya biasa sama ini Kanda Zuma ya. Siap. Iya deh, iya. Iya. Siap. Ya silakan di follow adik saya Ustadz Gaul, teman-teman yang mau hajatan, buka bersama, nikahan, syukuran, undang beliau. Beliau punya metode dakwah sama seperti Ustadz Das Latif. Itu setara itu, cuman beliau kan masih muda gitu ya kan ya. Tapi caranya memberikan materi itu Masya Allah. Boleh dilihat di PT-PT beliau. Jadi perantau Sulawesi yang ingin merasakan hidup kembali di kampung pada zaman-zaman masih kecil, mari undang beliau untuk ceramah. Beliau juga tidak pasang harga untuk ceramah ya. Yang penting beliau itu sehat, dijamin keselamatan kesehatannya, insya Allah beliau datang. Saya sendiri udah ngundang beliau berapa kali ya teman-teman. Amin. Iya, silakan. Amin, Gurunda. Kita tunggu ya. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bejo. Wabarakatuh. Pelangi senja. Iya, Pelangi. halo. Iya. Halo. Islam Kristen. Emang harus jawab ya? Dijawab dong, Kak. Pada mana? Ini Pada lintas mana? agama, forum lintas agama. Pelang ini Kristen atau Muslim? Silakan dijawab. Emang harus jawab ya? Terus dijawab karena Ditanya. ini lintas agama, Kak Pelangi. Kalau nggak mau jawab? Orang masuk ke rumahnya orang, Assalamualaikum, ditanya dari mana ya dijawab lah, orang masuk rumahnya orang gimana sih? Gurunda susah dia ngomong, dagunya dia tutup. Turunin tangannya itu dulu Pelangi. Oh iya, dilepasin diturunin. tangannya dulu. Cuma mau nanya aja. Cuma mau nanya aja sama kalian. Fungsinya kalian ngomongin masalah agama di Dijawab sini dulu, apa? Kakak. Ini masuk ke rubrik Jawab dulu, agama bagus. ini Kristen Bagus. atau Muslim, Kak. Silakan. Bagus pertanyaannya. Tujuannya kami membahas ini supaya umat Islam generasi selanjutnya bisa memilih antara agama yang dari langit dengan agama buatan Romawi. Paham ya? Antara Tuhan yang benar-benar Tuhan dengan Tuhan yang baru dilantik di abad keempat. Paham ya? Antara kitab yang datang kepada para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, dengan surat kabar yang bebas dari pada saat pengkanonan dari beberapa buku-buku dari pewarta-pewarta yang tidak dikenal. Paham sampai sini?
Maka kami melakukan pendiskusian di saat kemudian misionaris mencanangkan program kristenisasi berdasarkan mandat amanat agung Matius 28 nomor 19. Di saat itu juga kami harus tampil ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, juga harus tampil berseru kepada seluruh umat manusia menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi dengan cara baik dan hikmah. Itu sampai sini paham? Oke. Mau nanya sama Bang Cuma boleh nggak? Boleh. Oh iya, memang begitu. Dari dulu kami memang kayak gitu. Belum nanya. Oh belum, kirain sudah. Sorry. Bang Zuma ini masih abu-abu. Beliau Kristen atau bukan Oyen dia, Oyen dia. Nanti juga agamanya Oyen. Nanti juga pakaian bagian bawahnya itu jatuh semua ke bawah. Tengok aja nanti. Tahu kalian. Kelihatan isinya nanti. Ya, silakan Paman. Nggak kelihatan kalau aku tuh kayak ahli ya, silakan ke apa yang mau ditanyakan, silakan untuk singkat waktu. Silakan. Oh memang dari dulu kayak gitu. Belum. Kaget dia jatuh. Jauh Kak. Belum tahu dia. Jauh Kak. Kabur dia. Kabur. Ini Al-Qudus. Ya kabur. Al-Qudus. Keberatan di hidungnya tadi di kacamatanya. Ya, selamat pagi. Kita puji syukur Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus ya. Ada lagi Tuhan Yesus. Ya, silakan Bang, silakan. Ya, apa yang perlu harus kita berdebat Bang? Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudari. Baik. Kami paham sebelum agama Islam itu kemudian diutuhkan ajarannya, disempurnakan ajarannya. Terlebih dahulu ada agama yang hidup berada tiba-tiba di antara agama Nasrani dengan agama Islam. Kata kitab saudara nih, orang-orang Yahudi mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, dia ini Paulus adalah penyakit sampar yang menyesatkan umat Yahudi di seluruh dunia beradab dan dia adalah tokoh dari Kristen. Itu tertulis di kitab saudara. Saya ingin tahu penyesat yang muncul setelah Yesus yang diutus kepada Bani Israel itu bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Kristus. Silakan. Dari mana saudara bahwa Paulus itu adalah penyesat? Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus berpesan kepada Bani Israel, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Dia Kristus ini, sang penyesat ini, akan menyesatkan banyak orang. Jadi menurut Yesus, akan muncul penyesat setelahnya. Gelar penyesat itu adalah Kristus. Pertanyaan saya, siapa di antara Islam dan Kristen yang terciduk sebagai pengikut Kristus? Silakan. Saya tanya dulu. Tahu nggak? Paulus itu percaya dengan Yesus. Kenapa dia tiba-tiba percaya dengan Yesus? Ayo ceritakan dulu dengan saya. Iya, karena itu datang kepadanya oknum yang ngaku Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22. Tiba-tiba dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau yang datang kepadanya itu adalah Tuhan? Itulah namanya kesaksian Paulus ya. Iya, Paulus saya tanya. Sebelumnya sama dengan perbuatan dengan si Paulus sebenarnya yang jahat itu. Oh enggak dong. Dengan saya lahir dalam keadaan Muslim. Dengar dulu, saya ceritakan tentang kau yang menyatakan kau benar. Oke, baik. Jangan emosi tapi ya, santai aja. Dengar dulu, diam dulu. Iya, jangan emosi tapinya ya. Diam dulu, tak usah ngomong. Iya, tapi jangan emosi ya, santai aja kita ya. Kalau ngomong saya turunkan saja.
Iya, tapi jangan emosi ya Bang ya. Santai aja ya. Kalau mau ngomong, ya saya masih belum cerita. Jangan emosi Bang, jangan emosi Bang. Memang kalau sering makan babi itu darah kita itu panas katanya. Sudah. Santai Bang. Bukan emosi namanya itu. Iya, santai Bang. Relax. Istighfar. Astagfirullah. Berdasarkan dengan latar belakangnya si Paulus ini sama dengan kalian antikristus. Oh, iya. Kenapa mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan? Bahkan dia mengejar-ngejar Yesus. Mengejar-ngejar, makanya jangan emosi. Bicara kayak gitu. Jangan putar-putar perkataanmu. Itu lidahnya terlipat. Pernyataan dengan saya bukan dengan orang-orang yang sama seperti yang kau fitnah, yang kau olok-olokan, kau hina-hina itu ya, beda. Ya. Ada pula yang menghina, ada pula yang olok-olok. Mana ada? Saya ini siapa nama, entah Bang Juma, entah siapa namamu ini tidak jelas. Itu sudah tertulis nama aku, masih bertanya. Tidak jelas kau siapa kau ini. Ya. Itu nama aku sudah dengan namamu di KTP-mu. Oh, KTP ku beda lagi lah. Sama seperti Paulus, KTP-nya Saulus. Ketahuilah dulu latar belakang si Paulus ya. Si Paulus itu dengan antikristus, bahkan membunuh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, ketika Yesus menampakkan dirinya, menampakkan kuasa Tuhan kepada Paulus, akhirnya lah si Paulus jadi hambanya si Tuhan Yesus Kristus. Itu kesaksian si Paulus, dia menyatakan dalam dirinya. Makanya si Paulus itu berubah total dia untuk menjadi pengikut Kristus. Makanya jangan kalian buat pernyataan yang tidak benar. Jangan terbalikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Satu koma tidak akan berubah. Bagaimanapun kalian menerjemahkan firman Tuhan itu tidak akan berubah. Iya, saya nyatakan sama kalian. Udah kepanjangan. Satu koma tidak akan berubah firman. Jangan panjang, kudus sudah panjang. Jangan terlalu panjang. Lanjut. Jangan curat. Sudah selesai curat. Lanjut terus. Terjemahan masalah. Sebenarnya saya katakan sama kalian, tidak ada urusan kalian membahas masalah Alkitab. Nggak bisa. Kalau memang kalian mau berkembang masalah generasi kalian, enak aja. Silakan ajarkan dengan sesuai dengan ajaranmu sendiri. Udah selesai gantian kita. Sebelum saya lanjut. Panjang kali lah. Macam gereja aja di sini. Di sini bukan gereja. Di gereja apapun kau katakan, manggut-manggut semuanya orang di situ. Kalau di sini enggak. Di sini orang berakal semua kawan. Oke. Sekarang diam, gantian kita. Gantian kita santai. Nanti saya berbicara dulu. Habis itu kamu ganti tanggapi. Saya mau berjelas. Gantian. Nggak perlu. Kau jangan ajarin kami Bible. Kami udah tamat. Bible tadinya di kepala, turun ke hati, terus turun ke bawah. Sekarang sudah di bawah dia. Dan kami hafal di luar kepala itu. Mampus sudah kau kan? Nah, udah aku bilang di sini tombolnya di sini. Nyawamu itu ada di sini. Tidak gereda. Hampir saya cabut tadi headsetku sabmo. Karena kenapa? Sakit telingaku mendengar dia tausiahnya terlalu panjang sekali. Iya. Ceramahnya. Aturan dengerin dulu dikit. Sedikit. Udah. Tadi saya tanggapi dulu. Biar jadi pelajaran bagi yang lain. Iya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 58 nomor 3 nomor 4. Penyesat itu sudah dipilih oleh Tuhan sejak dari dalam kandungan ibunya. Paulus di dalam pengakuannya Galatia 1 nomor 15, mulutnya yang berkata dia dipilih sejak dalam rahim ibunya. Itu catat dulu. Penyesat sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Kalau orang itu dipilih jadi orang benar, jadi nabi, jadi rasul, maka dialah tangan kanan Yesus. Kenapa dari sejak lahir dia orang benar? Dari sejak lahir dia sudah di dalam rahim dia sudah orang dipilih. Berarti
kanak-kanaknya dia, masa bayinya dia, masa anak-anaknya dia, masa remajanya dia, masa dewasanya dia, tetap adalah rasul yang telah dipilih oleh Tuhan. Berarti mau tidak mau dia harus bersama dengan Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah kepada Bani Israel. Bukan malah sebaliknya, kecuali dia dipilih jadi penyesat dari sejak dalam rahim ibu. Mari saya uraikan. Di dalam kisah yang tertoleh dengan tinta emas dalam Kejadian 49, ketika Nabi Yakub meramalkan ke-12 anaknya, diramalkanlah kemudian Yehuda, diramalkanlah Nat, diramalkanlah Yusuf, semua diramalkan juga Benyamin. Apa kata Yakub tentang anaknya yang bernama Benyamin ini? Kejadian 49 nomor 27. Wahai Benyamin, sini duduk di depan ayah. Napa ayah? Kamu keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan hasil rampasannya kepada orang lain. Itu kata Yakub kepada anaknya yang bernama Benyamin. Di dalam surat Paulus Filipi 3 nomor 5, Paulus berkata apa? Aku dari Bani Israel, keturunan Benyamin, beraliran Farisi. Ingat, dari keturunan Benyamin. Kata Yakub, Benyamin, keturunanmu kelak berlaku seperti serigala. Paulus mengaku dari keturunan Benyamin, berarti dari perilaku serigala. Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala. Jadi waspada kepada keturunan Benyamin yang berlaku seperti serigala. Nah sekarang ketika saudara mengatakan Paulus itu tadinya bertobat bla 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 bla, baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Kata Yesus, di zaman ini, di saat ini ada orang yang mengaku bertobat. Iblis keluar dari tubuhnya. Iblis yang keluar ini meninggalkan orang yang bertobat ini dari kaum Farisi. Jadi keluar iblis, meninggalkan orang Farisi angkatan jahat tersebut, memanggil ketujuh iblis lainnya yang lebih jahat untuk masuk kembali kepada orang Farisi yang sudah bertaubat tadi. Apa yang terjadi? Tadi yang membunuh dan bla 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 dan seterusnya bertaubat karena iblis keluar mencari temannya yang lain. Setelah bertemu dengan ketujuh iblis lainnya, diajaknya masuk ketujuh iblis itu kepada orang yang bertobat tadi, orang Farisi tadi, angkatan jahat tadi. Apa yang terjadi menurut Yesus? Maka orang tadi 2 kali lebih jahat daripada setelah dia bertobat. Pertanyaan saya, siapa angkatan jahat yang dari orang Farisi, ahli Taurat, yang hidup sesama dengan Yesus, yang lebih jahat daripada ahli Taurat? Sejahat-jahatnya ahli Taurat, dia tidak pernah mengatakan Taurat itu adalah skubalon. Apa skubalon itu? Tinja, kotoran. Hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa disebutnya sebagai tinja, kotoran, sampah. Di dalam kitabnya dia, dalam Filipi 3. Artinya, ketika dia belum bertaubat, ketika dia membunuh murid-murid Yesus, itu belum seberapa. Tapi setelah dia mengaku bertaubat, lalu kerasukan 8 roh jahat, dia 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya. Apa itu? Mengajak orang lain kemudian menyembah kepada makhluk yang mengaku Yesus Kristus. Tadinya enggak, dia hanya membunuh. Tapi setelah membunuh, lebih dahsyat lagi, mengajak orang lain menyembah kepada oknum yang dibunuhnya setelah yang dibunuhnya itu keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah, ini saya masih dalam sesi bertanya. Siapa yang ditemui Paulus yang mengaku Yesus di padang gurun menuju ke Damsik? Kalau itu adalah Yesus Kristus. Karena kan dia bilang Tuhanku bilang begini ke Paulus, kan nanya kan Paulus, siapakah engkau gitu. Terus dijawab sama Tuhanku itu, aku yang kamu aniaya. Oke, sekarang pertanyaannya,
apakah Yesus mengajarkan muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang mengaku Yesus Kristus? Benar atau betul? Iya, kita harus waspada pada penyesat, titik. Begitu. Penyesatnya bernama siapa? Kagak disebutin di Alkitab. Oh, disebutin. Kagak. Gelarnya apa? Gelarnya apa? Apaan? Iblis. Ya iblis memang ada Gelarnya dulu apa? sebagai penyesat. Gelarnya apa penyesat itu? Gelarnya apa penyesat itu menurut Yesus? Gelar apaan? Loh, penyesatnya berkata akulah Kristus. Berarti gelar dari penyesat itu apa? Ya kagak begitu bang. Yang Kristus itu ya cuman Yesus satu-satunya nama yang belakangnya Kristus. Yesus Kristus. Begitu. Kalau yang lain mungkin Yesus. Dalil setelahnya berkata, dalil setelahnya berkata, yaitu nomor 24-nya, sebab Kristus palsu. Pertanyaan saya, apa gelar daripada penyesat palsu itu? Awas, kagak jangan ada sampai disebut Kristus palsu, abang. Mana ayatnya? Matius 24 nomor 24, silakan yang bisa Google buka Matius 24 nomor 24. Matius 24:2:24. Ada yang bisa buka kamera di sini, silakan. Bang Zuma kan karena hafal tapi kan otak kita terbatas, jadi kan suka belibet. Belum sampai saya. Bang Zuma. Matius 24 nomor 24, silakan buka. Apa gelar penyesat di sana? Coba buka. Mana yang bisa buka, minta tolong. Buka. Buka teman-teman. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Iblis menjawab di hadapan Tuhan, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah semuanya menjadi pengikutku. Ngeri kawan. Ngeri. Aku tuh sih malah kau ya rasi Kalau sematin roh. Terus aja lu Bang Zuma. Lu ayat kan katanya mau dinyala ini. Terus aja. Iya, buka Matius 24. Buka sih. 24 nomor 24. Tadi saya lagi nyatet setiap hari. Tapi saya Seliana lu itu. Bang Zuma ini udah tambahin. Nah, tuh. Seliana. Dibesarin. Bang Zuma ini sudah katam. Nah, tuh dibesarin. Nah. Ayatnya. Gaji bacaan ini, Ro. Lah, di sisi disebaca. Begitu nih. Jatuh grogi. Sebab gitu. Sebab meneras ya anak. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Mujizat. Ambil yang Alkitab sabda paralel. Ambil. Ya, itu Mesias bukan Kristus. Oke, ya kan? baik. Mesias itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Makanya kita tunggu. Ya, ambil yang paralel. Ya. Matius 24 nomor 4 paralel. Supaya kita lihat bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya apa? Ayo, pegangan. Matius 24 nomor 24 paralel. Wah, kenapa lagi internetnya nih? Sabar. Puasa juga internetnya itu. Aduh, lama kali. Puasa juga itu internetnya. Puasa. Seliana, Bang Zuma ini udah tamat. Contoh gini. Iya, tapi saking tamatnya ditambah tambahin. Gitu, ada beberapa kata. Nah, itu tuh. Coba. Sebab Mesias palsu. Turun ke bawah. Geser ke bawah. Angkat naik. Nah, coba Mesias di situ klik. Angka berapa Mesias di situ tertulis? Klik. Mesias di bawah, Dinda di bawah. Oh, yang ini. Di bawah. Mama. Mesias ya, klik angkanya. Mesias. Klik. Tak. Apa bahasa Yunaninya di situ? Apa itu? Bukan itu kayaknya. Apa itu? Ini. Coba.
Sebentar. Matius 24. Sebab ya? Mesias palsu. Iya. Ini. Nah, itu apa itu? Kristus. Dari Mana? Itu. Mana? Kagak ada bacaan Kristus. Tuh. Mana sih? Tuh. Apa itu bacaan itu? Kristus. Geser gitu. Sedoko Kristus. Gitu. Kristus palsu. Iya, Spesiudo. Itu jadi di bahasa Indonesiain Mesias palsu. Mesias itu bahasa Ibrani. Coba mundur di data nomor 4-nya Dinda. Nomor 4. Matius 24 nomor 4. Sabar ya teman-teman, ini kita edukasi ya. Matius 24 nomor 4. Nomor 5, sorry. Nomor 5. Yes. Penyesatnya bergelar. Gara-gara orang Kristen pintar kagak mau naik nih. Jadi gua ya nih yang Nggak ada yang pintar, nggak ada yang paralel. Bisanya cuma typing doang, Bang. Katanya. Mesias di situ klik. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mesiasnya klik Mesias. Sama. Angkanya. Klik Mesias. Apa tertulis? Terkasih. Alamak Kristus. merasa. Jadi penyesatnya yang muncul setelah Yesus bergelar Kristus. Kristen ini pengikut Kristus. Manrase anak buah. Jadi kami tidak pernah waspada kepada yang lain selain kepada Kristus palsu. Nah sekarang Kristus yang asli, Matius 15 nomor 24. Aku Kristus asli diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kristen sedunia bukan umat Israel, tapi ada juga Kristus yang datang kepada mereka. Sekarang mana yang asli nih? Yang untuk Israel atau yang untuk Kristen? Ayo. Iya, yang nanti akan datang. Kebenaran itu pahit, Jenderal. Yesus. Pahit lah, Bang. Kalau kebenaran mah ditelen. Kebenaran itu pahit, Jenderal. Ya gitu ya. Makanya begini, Saudara Ari. Kan Yesus ditanya, ini pembicaraan rahasia kita ya, kata Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun. Guru, apa tanda kedatanganmu? Gurunya berkata, kalau suatu hari kamu temukan matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, terlihat aku di tengah langit, dan seluruh manusia dari penjuru bumi akan melihat aku, maka itu tanda kedatanganku. Segeralah bertobat. Ya makanya tuh Bang, lu kan takut apa kalau dia datang ya kan? Jelas-jelas dia akan datang. Gua mah takut kalau belum dibaptis. Tapi tunggu dulu. Yesus berkata, namun sebaliknya, waspadalah kepada penyesat yang juga mengaku Kristus yang datang kepadamu, tetapi tidak membawa tanda-tanda itu. Jangan kamu percaya, sebab itu bukan aku. Kesimpulannya begini, saudari. Andai saja yang datang kepada Paulus di abad pertama itu adalah asli Yesus, maka kiamat itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Karena kapan dia yang turun, selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi karena yang turun itu palsu, mau berjuta kali pun dia datang, semiliar kali pun dia datang mengaku Yesus, kalau tanda-tanda itu tidak ada, maka itu bukanlah yang asli. Al-Quran saya mengatakan, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratum mustaqim. Bang, gue jadi bingung Bang, kan kalau yang di abad pertama itu benar Yesus Kristus gitu. Kalau Yesus Kristus yang datang di abad pertama, kiamat sudah. Ada Yesus Kristus. Kiamat. Nanti Injil, kalau yang Mazmur, Taurat tuh nggak pernah ada nanti takutnya, soalnya kan nggak apa ibaratnya. Kalau gitu yang kan asli itu datang, menurut Al-Quran, kalau yang asli datang kiamat.
menurut Yesus kalau dia yang datang kiamat. Tetapi ada yang mengaku kedatangan Yesus Yang tapi tidak kedua. kiamat. Berarti kata Nanti Yesus di situ waspada. ada yang kedua kalinya, begitu loh. Nah, oke, sekarang Ini kita Yesus lagi nungguin. datang ke dunia ini. Kedua kalinya. Sekarang Yesus datang kedua kalinya sudah datang enggak? Untuk kedatangannya yang kedua sudah datang? Itu yang Belum. pertama abad 1. Pertama abad 1 Pada saat nih, kita lagi nunggu yang kedua pada kalinya. saat kedatangannya yang pertama, sejak dia lahir hingga dia terangkat ke langit. Kedatangannya kedua, kapan? Ya kedua kita mana tahu bang, gitu kan suka-suka dia. Berarti dia mau turun kapan? yang datang kepadamu itu kedatangan yang keberapa? Yang pertama kalau yang abad 1. Iya. Nah, aku diketawain emang begitu. Yang datang. Kamu kan seorang murtadin. Iya, ngaku-ngaku datang Yesus kepadamu, iya kan? Iya, Nah, dengar sedangkan suaranya, kedatangan bukan Yesus yang lihat. kedua Oh, belum datang. Bukan lihat bang, suaranya aja. Nah, suaranya Yesus aja. berkata di dalam Matius 24 nomor 23. Jika ada orang yang mengaku, aku bertemu dengan Yesus di sini, atau aku bertemu Yesus di sana. Apa kata Yesus? Jangan ente pergi ke sana dan jangan ente percaya. Itu dia suaranya gue udah cari bang, gue cari bener orang sampai 40 hari. Sekarang 40 ente datang malam nih gua denger bersaksi. suaranya. Kamu datang Serius. bersaksi kemudian. Bang Suma yang ganteng sedunia. Ya tante, aku bertemu dengan Yesus dalam rupa cahaya. Aku bilang apa? Oh tunggu dulu. Yesusku berkata, jika ada orang yang berkata bertemu dengan aku dalam rupa cahaya, dalam berupa kilat, dalam bentuk bantal atau apapun itu, jangan Kan ente gue bilang percaya. cuma denger suaranya aja bang. Nah itu Gua nggak lihat dia, apa-apa, itu Bang. dia. Makanya kami nggak percaya. Apa salahnya Karena Tuhan memperkenalkan diri Yesus, kepada gua. karena Gua Yesus dipanggil. berkata, gitu. Karena dia kedatanganku. tuh, gua taunya di Alkitab bang, di yang kita jadi orang Kristen itu karena dipilih sama Tuhan. Seli, ikut aku, Seli, follow me. berdirilah Seli. Itu I'm Lord, I'm Father. Gue tantangin benar. Gue bilang gini, kalau Allahu memang Akbar. Lord, aku bilang gitu, Allahu coba Akbar. tunjukkan. Masya Gue bilang Allah. begitu kan, gue kan dulu begitu ya. Waktu masih Muslim. Saudara Ya, terus Ari, gue cari. Dia dengar. bilang begini bang, kamu tidak akan pernah bisa melihatku karena ketika aku akan memperlihatkan kepadamu, aku terpanggang bang. Terpanggang tuh maksudnya kayak Paulus buta mungkin. Tapi kan aku langsung takut pada waktu itu. Aku jadi tidak apa bang, tidak nekat gitu. Maksudnya tidak nekat, tidak nantangin Nah, sekarang- lagi. Gitu. Sekarang Yesus berkata jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Lah itu dia Tuhan datang sendiri bang. Gimana lu nggak ketakutan seumur hidup? Rasa itu datang bukan Tuhan. Yesus Gitu. berkata, Kalau iblis mah gue tahu kuntilanak, pocong tuh setan-setannya Muslim tuh kan kalau dipocongin, pocong tuh ada Yesus iblis. berkata, jadi kalau ada Gitu. orang yang Makanya berkata jangan dipocongin lagi, gue takut. bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti tanda kedatanganku. Kalau tidak ada tanda itu jangan kamu percaya. Sebab akan muncul banyak itu yang kedua, Yesus itu kiamat. Yesus palsu. Lu emang kagak, ya ibaratnya Yesus lu emang takut kiamat ya bang ya kan? Karena takut Yesus datang kan? Yesus Duluan yang datang datang baru kiamat apa gimana? Gue juga hanya nggak ngerti. 2 kali, Cak Ayu. Yesus Iya nanti datang yang hanya kedua 2 kalinya itu kali. kiamat bang. Masa kita takut sama kiamat? Artinya Biarin aja kalau dia mau datang sih. kedatangan yang mengatasnamakan Yesus tapi tidak diikuti oleh tanda-tanda kiamat itu bukan Yesus. Iya nanti kiamat datang bang. Alamak. Nanti kiamat datang bang. Percaya nggak? Alamak. Iya, datang, kitab Bang. suci Udah. kami juga mengatakan demikian. Kiamat ada, datang Tetapi nanti. kata Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Udah suaranya bang. Apa salahnya sih Tuhan manggil dia Ya udah bang? silakan aja kamu percaya, nggak apa-apa, Iya, silakan. soalnya kalau dari orang gue juga kagak percaya bang. Ini mah ketemu bukan ketemu maaf. Dengar Silakan langsung, aja dengar Anda suaranya. percaya karena kata Udah. Yesus nih, kata Yesus di Matius 24 nomor 5, dia Yesus Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang.
Jadi karena Yesus itu nabi, rasul, ucapannya itu harus terbukti. Maka hari ini kami panen kebuktian itu. Kami panen pembuktian. Apa itu? Banyak orang yang mengaku ketemu Yesus yang akan disesatkan. Kalau itu tidak banyak, malah tak ada, maka kami ragu tentang Yesus ini. Tapi karena terbukti hari ini banyak Kristen yang mengaku pengikut Kristus, maka benarlah keyakinan kami tentang Al-Quran dan apa yang diwartakan oleh penulis di dalam Bible. Justru umat Islam yang percaya kepada surat kabar yang ditulis oleh pewarta yang Anda jadikan kitab hari ini. Kok Anda tidak percaya sih? Yesus berkata kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, itu bukan aku. Tanda kedatanganku kalau aku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah tanda kedatanganku sebagai anak manusia. Kok kami lebih percaya gitu loh? Ya ibarat kata Bang Zuma gitu ngaku-ngaku Yesus Kristus. Ya gue juga kagak percaya. Karena ada maksudnya ada. Terus makhluk yang datang samamu itu? Nanti kedua kalinya kiamat. Enggak makhluk yang datang samamu ngaku Yesus itu. Cuma dengar suaranya Bang. Justru itu yang jangan dipercaya. Iya percayalah sampai 40 hari. Gue denger Bang, bukan sekali. Itulah kata Yesus, jangan kau percaya. Oke. Mari saya buktikan bahwa itu bukan Yesus. Boleh saya buktikan itu bukan Yesus? Boleh? Oh ya udah nggak apa-apa. Oke. Sekarang kamu ibadah di mana? Kamu ibadahnya di mana? Aku itu di Every Nation. Gereja kan? Ya. Kamu berkumpul dengan orang-orang pemakan babi? Babi enak. Iya dong. Daging babi enak. Ya itu dia. Itu dia. Yesus berkata, jangan nyobain ya. Dengar. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19. Coba, apa kata Yesus dalam Matius 5 nomor 19? Barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan penghalalan babi itu kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tapi Bang, gue pernah nanya itu tuh juga sama Tuhan Yesus. Jawabannya cuman bilang, katanya aku hanya melihat hati dan pikiranmu. Itu aja, bukan apa yang kita makan, bukan apa yang kita baca. Yohanes 5 nomor 29. Cuman Yesus berkata manusia, dia mah kagak mikirin manusia, Bang, kita makan apa. Manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Ingat kata Yesus, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Imamat 11 nomor 7. Jangan engkau makan babi sebab itu haram bagimu. Itu kehendak Bapa. Bukan kehendak Bapak. Orang gua ketemu langsung, gua tanya langsung. Enggak, dengar dulu. Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Itu kehendak Bapak. Kehendak Yesus Kristus yang datang kepadamu, makanlah babi. Sekarang yang mana yang betul? Haram atau enggak haram? Bukan dibilang makanlah babi, bukan begitu. Lalu ceritanya. Tadi kau nggak peduli apa yang kamu makan gitu loh Bang. Dia cuma sekarang begini doang, nanti yang dinilai. Dinilai ya Sekarang begini, ketika kemudian Adam di Ganbi Eden dilarang mendekati buah pohon baik dan jahat, bahkan dilarang makan, iblisnya bekerja. Apa kata iblis kira-kira menurut saudari? Ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, iblisnya mengajarkan apa? Jangan makan atau makan? Iya, iblis yang itu pura-pura jadi ular ya, masuk ke ular. Iblisnya mengajarkan jangan makan atau makan? Ya, dibalik sama dia. Iblis selalu membalik-balikan apa yang diperintahkan. Kata Yesus di dalam Matius 7 nomor 15, apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, di dalam kitab Daniel 7 nomor 25 diterangkan, pembinasa keji itu memutarbalikkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan makan babi.
Si penyesat datang mengajarkan apa? Jangan makan babi atau makan babi? Jawab dulu. Tapi nggak ada ayatnya. Lu jangan makan babi. Lu tidak makan babi itu kan nggak ada ayatnya kayak gitu. Intinya tuh Yesus Tuhan berkata di Matius, kagak peduli kita mau makan apa. Nah itu kata iblis. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ulangan 4 perintahnya jelas. Bahkan di ulangan 27. Dengar. Ulangan 27 nomor 26. Apa kata Tuhan di sana? Barang siapa yang membaca imamat pengharaman babi lalu tidak mempraktekkan dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Ayo. Ini kenapa babi yang disalahin sih? Ya ampun, babi lo kalau bisa ngomong Tuhan melarang. gue lagi yang disalahin. Tuhan melarang. Coba kamu arahkan pandangan matamu di dalam Yesaya 66 nomor 15, nomor 16, nomor 17. Apa kata Tuhan di situ? Apa kata Tuhan? Sesuai dengan kitabnya orang Yahudi, kitab Tanak. Aku Tuhan akan datang bersama dengan malaikatku dengan pedang berupa api. Dan akan membakar semua pemakan babi, pemakan tikus, pada lepararang, dan seterusnya. Itu dalilnya ada. Aku Tuhan akan membakar habis semua pemakan anjing, pemakan babi, pemakan kura-kura, padale, paniki, dan seterusnya. Baca Yesaya nomor 15, nomor 16, nomor 17. Aku Tuhan akan datang membakar habis seluruh pemakan babi, pemakan tikus, balau, padale, semuanya akan aku bakar dengan api. Baca. Pemakan unta. Enggak ada dalilnya. Sampai 2 menit sebelum kiamat tidak ada dalilnya pemakan unta akan dibakar api. Carikan saya. Kalau saya juga ikut Anda. Kalau juga tadi cari. Tidak akan ada itu. Tuhan. Segala cara. Imamat 11 nomor 7. Yesaya 66 nomor 17. Aku Tuhan akan datang. Aku Tuhan akan datang. Coba Dinda Rasid buka Yesaya 66 nomor 17. Kita buktikan ini. Aku Tuhan akan datang membakar semua bulu pantat, bulu kumis, bulu kucing, semua akan aku bakar dengan api. Yaitu orang-orang yang punya makan bulu babi, siapa itu? Jenggotan siapa? makan babi, makan kucing, makan anjing, makan tikus, makan balau, padale, pararang. Dimakan semuanya. Kata Tuhan, aku akan datang membakar itu semua. Itu dibakar tuh abang tuh jenggotan. Itu dah tuh. Besarin. Nah, baca Dinda, baca. Yesaya 66 nomor 17. Iya. Mereka akan menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa. Teman-teman dewa. Taman dewa dengan mengikuti dewa di situ bahasa aslinya Theos. Nah, di tengah-tengahnya yang memakan daging bedua dan binatang jijik seliana, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Parah lo bang, diganti nama gue. Firman Tuhan. Ini ya yang memakan daging babi sama daging tikus ya. Biarin gue ikhlas. Iya. Tuhan itu gak dihujat, itu data Kak Ari. Tapi itu diganti sayang, diganti pakai nama gue sayang. Oh ya Tuhan, masa diganti pakai nama gue. Itu kan daging babi paling. Bentar. Kasih nama ras. Pinter bener dah. Ini. Dan binatang-binatang jijik serta balawo. Balawo. Ayo. Manrasai. Coba kamu binatang jijik serta balawo. Hari turun aja Hari. Biar lawan aku. Patrick serta Patrick tuh. Hari turun aja. Patrick itu. Enggak apa-apa bang. Sama Bang Zuma asik sih. Ini diskusi cuma berani sama cewek, nggak berani ditanya. Kristen kak, baru dibahas. Patrick, diam dulu Patrick sebentar. Jadi ini ya. Iya sebentar Patrick, sebentar Patrick. Jadi ini ya teman-teman, selalu saya himbau
yang usianya itu sudah di atas 25 sampai 30 sampai 35 karena mungkin kalian baru nikah atau baru hamil. Ingat, himbauan yang namanya dari Posyandu untuk ini puasa, yang namanya imunisasi ikutin. Nah, bulan kayak begini kalau cuek imunisasi. Ya. Bang Rasid suaranya jadi kecil. jangan cuek akan imunisasi. Begini gedenya ya. Kok imunisasi? Bulan puasa tapi mulutnya seperti ini, diskusinya seperti ini. Ya, alim. Kita membahas isi Bible. Tadi itu yang kita baca itu kitabnya Yahudi yang kamu ambil di dalam agamamu. Itu kitabnya Gak jadi masalah, memang jadi masalah buat kalian. Wih, masalah kitabnya agama Yahudi kok ada di kalian? Masalah itu. Kasihan nih, kok kepanasan. Justru yang kasihan itu kamu. Kenapa ngambil kitabnya orang? Orang Yahudi juga nggak marah, kok kalian kepanasan? Bagaimana nggak marah? Wong itu cuma terjemahan. Justru menyulitkan Cahayu. Kalian kepanasan. Kok panas pula dari tadi kita tertawa di sini. Berani sama cewek nggak bisa diskusi. Yang panas itu ente. Yang panas jangan itu mulut ente. congor, makanya mulutmu nanti tambah ke depan. Jangan mulut congor doang. Aduh, itu kitabnya Yahudi. Jangan sewa. Jangan bawa. Ya karena memang semuanya di sini yang Kristen cewek semuanya. Kalau iman kalian bisa data palsu. Berani nggak? Data palsu katanya, data palsu katanya. Berani nggak? Berani nggak aku bertanya tentang Al-Quran kalian? Saudaramu sudah bulan-bulanan dari tadi, bukannya kamu ingin membantu? Iya, itu dia. Karena Ari memang Ari itu mutadin, makanya kalian kepanasan. Berani nggak lawan aku? Lu kok panas? Berani nggak? Apa yang panas kira-kira? Aku nggak panas, aku nggak panas. Aku cuma bilang. Boleh nggak aku bertanya? Ya, gimana? Coba aku bertanya. Oke. Kenapa? Yang pasti kamu tidak bisa menegakkan agamamu ya. Iya, sebentar aku tanya dengan agamamu. Kenapa agamamu tidak bisa kamu dengar? Jangan dipotong. Agamamu nggak bisa ya. Agamamu itu ya. Jangan biasa kamu docongan kalau orang bertanya dengar. Silakan. Ya. Dalam Al-Quran mengatakan surat di surat apa ayat berapa? Dengar, diam dulu. Coba bacakan. Sambil dibaca, Pak. Dengar, diam dulu. Dibaca. Surat Hud mengatakan, ayat 1 mengatakan Al-Quran itu ditulis dan diturunkan dari sisi Allah secara rinci dan teliti. Ya, secara rinci dan teliti. Terus? Sekarang kamu buktikan di mana Muhammad disunat. Tolong buktikan dalam ayat Al-Qurannya. Mati Mija. Ayo. Ya, malu kan? Nah, nggak bisa coba buktikan. Buktikan, ayo. Kayak. Masya Allah. Pertanyaan buktikan kalau Islam itu benar. Udah slow. Allahu Akbar. Pak, coba buktikan. Islam siapa yang bisa buktikan? Pak Petri. Kristen kan ini. Pak Petri. Kristen di atas. Ya Pak Petri, kalau room cuma khusus bertanya, Kristen, silahkan masuk ke rumah Rasid. Itu bebas bertanya. Sudah, ini aku udah bertanya nih. Ke Rasid kamu ada di sini. Sekarang kamu di sini debat. Di sini debat, Pak. Coba buka. Di sini debat. Buka, nggak apa-apa. Buka aja kalau memang bisa. Kalau buka aja. Coba, Islam buka. Ntar dikasih ayat mintanya mana tulisan sunat, mana jadi gini dengar silakan dengar ketika kemudian di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan perintah sunat kepada Nabi Muhammad. Ayat 1 mengatakan Al-Quran ditulis secara rinci dan teliti, diturunkan dari sisi Allah. Buktikan di mana Muhammad disunat. Oke. Ketika Al-Quran dikatakan diturunkan kepada Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman. Dengar, ya katanya tidak bisa bicara kalau orang lagi bertanya. Giliran saya menjawab, kemudian Anda yang kepanasan. Gimana Anda ini?
Ayo. Nah, ini saya mau menjawab. Silakan. Pakai data. Nah, terus Anda bagaimana saya mau menjawab kalau Anda ngomong terus? Ayo. Nah, Anda diam. Oke? Silakan. Oke, Anda diam ya. Nah, jadi gini. Al-Qur'anul Karim diceritakan oleh Allah kemudian di dalam surah Al-Baqarah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam di data ayat 130. Siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam maka adalah orang yang memperbodoh diri. Enggak nyambung. Bukti. Mampus kan, tinggal ditombolkan, matilah kau. Bang, temen gua itu beneran. Gua waktu itu belajar sama dia. Enggak nyambung dia itu, enggak nyambung. Tapi minimal kan jangan diturunin. Ya, sekarang terus gua ada temennya enggak nih? Sekarang saya jawab pertanyaannya. Temenmu, Rafael sama Freddy. Sekarang saya jawab ya. Dia bertanya tentang Al-Quran, kaitannya dengan sunnat. Yang pertama yang harus dipahami adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'anul Karim. Perintahnya diantaranya adalah tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Perintah kepada Nabi Muhammad agar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Hanya orang Kristen cupu bin Bahlul yang gepeng kepalanya, yang tidak mau mengaku Abraham itu salah satu ajarannya adalah perintah sunnat. Al-Quran kemudian menerangkan wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan dengan sempurna. Di antaranya adalah bersunat. Sekali lagi, hanya orang Kristen yang bocor halus kepalanya kiri kanan, yang gepeng kepalanya, yang kempes kepalanya kayak balon, yang tidak percaya kalau Nabi Ibrahim itu bersunat. Al-Quran itu bahasanya tinggi, sastranya sangat tinggi. Jadi ketika ada perintah ikutilah ajaran Nabi Ibrahim, itu sama dengan perintah ikuti sunnat. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapakah yang kemudian memperbodoh diri, yang membenci agama Ibrahim, yang membenci ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan, dibenci, maunya 3. Nabi Ibrahim mengajarkan sunat kulub, nggak mau, maunya pelihara helm kulub. Nabi Ibrahim kemudian mengajarkan kurban hewan, tidak mau, harusnya manusia yang harus jadi korban di atas pohon. Inilah orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, dan kata Allah, illa man safiha nafsa, itulah orang bahlul yang memperbodoh dirinya. Abang itu cerita sama aku ritual-ritual di perjanjian lama ya, begitu sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ya, begitu. Ya, nah, Tuhan Yesus datang jauh-jauh dari langit, dari surga turun, kagak ngurusin sunat. Sorry. Fisik Yesus kan, sunat kan. Yesus berkata, mau disunat kayak mau kagak. Yesus berkata, Lukas 16 nomor 17. Sebelum langit dan bumi lenyap, perintah sunat tidak akan batal. Baca. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang kau temui tidak memotong sunat, tidak menyunat kulupnya, maka bunuhlah dia, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Hayo. Disebut bunuh. Mana disebut bunuh cuma. Silakan Anda baca. Baca. Silakan Anda baca. Barang siapa yang tidak sabar. Makanya sabar. Kejadian 17 nomor 14. Di situ diperintahkan. Di situ diperintahkan diapakan. Coba. Diapakan? Baca. Iya, kagak punya kitab dibaca. Apa ayatnya? Kamu kok takut? Ayo. Kagak takut, emang kagak tahu. Perintahnya apa? Ketika diperintahkan kemudian. Jum, baca.
Ya baca. Kirain mau disepil, gue tungguin aja. Sepil Kan saya sudah baca tadi kan. Udah kubacakan tadi. Barang siapa yang tidak menyunatkan kulupnya, maka dia harus apa? Harus dikarat dalam bahasa Ibrani. Karat itu apa? Dilenyapkan. Apa itu dilenyapkan? Apa dilenyapkan? Apa itu dilenyapkan? Itu kejadian itu kan itu perjanjian lama sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Harus diapakan? Itu kejadian itu. Dan orang yang tidak disunat, yang tidak dikerat kulit katanya, harus yang pertama dilenyapkan orang sebangsanya. Itu belum abad 1. Itu kejadian itu ada di perjanjian lama kawanku, abang. Kejadian lama itu kejadian. Dilenyapkan itu apa? Itu kejadian itu perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus datang. Ribet banget. Iya kan yang membatalkan ini setan kan, yang membatalkan ini kan iblis. Kata siapa yang membatalkan? Kata Yesus. Di dalam Matius 5 nomor 19. Matius 5 nomor 19. Bukain Matius coba. Nah, silakan. Minta tolong. Nyuruh di Islam Ibrahim sunat. Datanya mana? Ibrahim sunat di Islam. Semua goblok. Ya Allah. Bicara Kristen, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi Ibrahim disunat pada usia 80 tahun. Oke. Nah sekarang kalau saya balik nanya samamu, di mana Yesus pernah mengaku dirinya disunat? Ada nggak? Begini. Bahwa sunat sudah main tombak Bang Zuma. Tap layar teman ya, yang di bawah nih, yang sekalipun ia paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan duduk di tempat yang paling rendah bilang Muhammad Raja kerajaan sorga. Gak ada di sini Gak ada sunat di sini. Diam dulu. Tetapi ia melakukan dan mengajarkan. Duduk. Rasid yang bilang Muhammad Raja Seks ya. Apa? Ada turun kayak begini. Anaknya Edis turun. Bang Zuma udah minta naik belum Bang Glenn? Belum. Lu ini kali kau sama Bang Zuma. Rasid. Sebentar. Bang Preming. Sebentar. Saya mau kami di sini puasa ya, Preming.